Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Febi Kurnia Wijaya, Egy Korlabaseka, dan Sanuriati Sitompul akan menjelaskan tentang isu-isu yang terjadi pada masa perkembangan remaja. Nah, yang pertama, pengertian remaja. Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Para ahli pendidikan sependapat bahwa remaja adalah mereka yang berusia antara 13 tahun sampai dengan 18 tahun. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Nah, berarti remaja ini adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Baiklah, selanjutnya isu-isu kenakalan remaja. Laju proses perkembangan perilaku dan pribadi itu dipengaruhi oleh 3 faktor dominan, yaitu faktor bawaan, heredity, kematangan, maturation, dan lingkungan, environment, termasuk belajar dan latihan, training, and learning. Ketiga faktor dominan itu senantiasa bervariasi yang mungkin dapat menguntungkan atau menghambat atau juga membatasi lajunya proses perkembangan tersebut. Selanjutnya, kenakalan remaja yang sering terjadi, yaitu yang pertama, remaja dan rokok. Akhir-akhir ini, fenomena kenakalan remaja makin meluas. Bahkan hal ini sudah terjadi sejak dulu. Di masa modern ini, merokok merupakan suatu pandangan yang sangat tidak asing. Kebiasaan merokok dianggap dapat memberikan kenikmatan bagi si perokok. Namun di lain pihak dapat menimbulkan dampak buruk bagi si perokok sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Berbagai kandungan zat yang terdapat di dalam rokok memberikan dampak negatif bagi tubuh penghisapnya. Beberapa motivasi yang melatar belakangi seseorang merokok adalah untuk mendapatkan pengakuan, untuk menghilangkan kekecewaan, dan menganggap perbuatannya tersebut tidak melanggar norma. Hal itu sejalan dengan kegiatan merokok yang dilakukan oleh remaja yang biasanya dilakukan di depan orang lain, terutama dilakukan di depan kelompoknya, karena mereka sangat tertarik kepada kelompok sebayanya atau kata lain terikat dengan kelompoknya. Selanjutnya, penyimpangan seks. Kita telah ketahui bahwa kebiasaan bergaul remaja sangatlah diperlukan agar mereka tidak kuper dan jomblo yang biasanya jadi anak mama. Banyak teman maka banyak pengetahuan. Namun tidak semua teman kita sejalan dengan apa yang kita inginkan. Mungkin mereka suka hura-hura, suka dengan yang berbau pornografi atau antusias dapat, dan tentu saja ada yang bersikap terpuji. Benar agar kita tidak terjerumus ke pergaulan bebas yang menyesatkan. Masa remaja merupakan suatu masa yang menjadi bagian dari kehidupan manusia yang di dalamnya penuh dengan dinamika. Dinamika kehidupan remaja ini akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan diri remaja itu sendiri. Masa remaja dapat dicirikan dengan banyaknya rasa ingin tahu pada diri seseorang dalam berbagai hal, tidak terkecuali bidang seks. Seiring dengan bertambahnya usia seseorang, organ reproduksi pun mengalami perkembangan dan pada akhirnya akan mengalami kematangan. Kematangan organ reproduksi dan perkembangan psikologis remaja yang mulai menyukai lawan jenisnya serta arus media informasi baik elektronik maupun non-elektronik akan sangat berpengaruh terhadap perilaku seksual individu remaja tersebut. Salah satu masalah yang sering timbul pada remaja terkait dengan masa awal kematangan organ reproduksi pada remaja adalah masalah kehamilan yang terjadi pada remaja di luar pernikahan. Apabila kehamilan tersebut terjadi pada usia sekolah, siswi yang mengalami kehamilan biasanya mendapatkan respon dari dua pihak. Pertama, yaitu dari pihak sekolah. Biasanya jika terjadi kehamilan pada siswi, maka yang sampai saat ini terjadi adalah sekolah meresponnya dengan sangat buruk dan berujung dengan dikeluarkan siswi tersebut dari sekolah. Kedua, yaitu
dari lingkungan di mana siswi tersebut tinggal. Lingkungan akan cenderung mencemooh dan mengucilkan siswi tersebut. Hal tersebut terjadi jika karena masih kuatnya nilai norma kehidupan masyarakat kita. Kehamilan remaja adalah isu yang saat ini mendapatkan perhatian pemerintah. Karena masalah kehamilan remaja tidak hanya membebani remaja sebagai individu dan bayi, karena namun mereka juga mempengaruhi secara luas pada seluruh strata di masyarakat dan juga membebani sumber-sumber kesejahteraan. Namun, alasan-alasannya tidak sepenuhnya dimengerti. Beberapa sebab kehamilan termasuk rendahnya pengetahuan tentang keluarga berencana, perbedaan budaya yang menempatkan harga diri remaja di lingkungannya, perasaan remaja akan ketidakamanan atau impulsivitas, ketergantungan kebutuhan, dan keinginan yang sangat untuk mendapatkan kebebasan. Selanjutnya, penyebaran narkoba di kalangan anak-anak dan remaja. Hingga kini, penyebaran narkoba sudah hampir tak bisa dicegah, mengingat hampir seluruh penduduk dunia dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dari bandar narkoba yang senang mencari mangsa di daerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran, dan tempat-tempat perkumpulan geng. Tentu saja hal ini bisa membuat para orang tua cemas, ormas, pemerintah khawatir akan penyebaran narkoba yang begitu merajalela. Selanjutnya, remaja dan handphone serta perangkat teknologi lainnya. Kehadiran telepon seluler atau ponsel ataupun handphone telah merubah kehidupan manusia. Jarak selama ini dituding menjadi biang keladi kesulitan itu tidak kuasa lagi menghalangi. Sebagian besar remaja zaman sekarang merasa dirinya sangat tergantung pada handphone. Menurutnya, kehadiran ponsel sangat membantu kemudahan hidup, komunikasi. Tujuan kemudahan hidup itu pula yang memaksa dirinya memutuskan menggunakan ponsel beberapa tahun silam. Alasannya, biar bisa berkomunikasi dengan mudah. Sebagai besar, para remaja mengatakan bahwa tujuan utama menggunakan ponsel adalah sebagai alat komunikasi dan sebagai penyambung silaturahmi, sebagai hiburan, dan tidak menutup kemungkinan sebagai alat tambahan membantu dalam kelancaran berbisnis. Tak bisa dipungkiri lagi, bagi mereka yang hidup di perkotaan, di dunia modern yang menuntut segala sesuatunya serba cepat dan mudah, memiliki ponsel seperti sebuah keniscayaan. Celah ini tentu menjadi peluang besar bagi para perusahaan komunikasi untuk meraup keuntungan. Mereka berlomba-lomba mengembangkan teknologi yang ada guna melahirkan produk-produk baru yang bakal mengisi pasar. Melalui inovasi-inovasi, mereka memaksa insan-insan perkotaan menambah kebutuhan hidupnya. Perkembangan teknologi tentu tidak mungkin mencapai kata sempurna dalam arti sesungguhnya. Oleh karena itu, tidak ada satu teknologi pun yang dikembangkan telah mencapai fase final. Inovasi-inovasi dan penemuan-penemuan berikutnya tetap mengikuti sebuah pencapaian yang telah ada. Proses pun berlanjut, mengikuti hasrat, nafsu, dan kebutuhan manusia. Suatu hal yang tidak bisa dihindari adalah teknologi pasti menghadirkan efek samping yang mempengaruhi kehidupan manusia. Sekecil apapun, teknologi pasti memiliki sifat memaksa, membuat manusia menjadi tergantung padanya. Cara mengatasi kenakalan remaja. Ada beberapa cara untuk mengatasi kenakalan remaja, yaitu yang pertama, tindakan preventif. Mengenal dan mengetahui ciri umum dan kelas remaja, mengetahui kesulitan-kesulitan yang secara umum dialami oleh para pelajar atau remaja. Yang ketiga, menguatkan sikap mental pelajar supaya mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Yang keempat, memberikan pendidikan bukan hanya dalam penambahan pengetahuan dan keterampilan, melainkan pendidikan mental dan pribadi melalui pelajaran agama. Dan yang kedua, ada tindakan represif, yaitu usaha menindak pelanggaran aturan atau tata tertib dapat dilakukan dengan mengadakan hukuman terhadap setiap perbuatan pelanggaran. Dan yang ketiga, ada tindakan kuratif dan rehabilitasi, yaitu tindakan ini dilakukan setelah tindakan pencegahan lainnya dilaksanakan dan dianggap perlu mengubah tingkah laku pelanggar pelajar itu dengan memberikan pendidikan lagi. Kemudian, kesimpulan dari materi kami adalah masa remaja merupakan segmen kehidupan yang penting dalam siklus perkembangan individu dan merupakan masa transisi yang dapat diarahkan kepada perkembangan masa dewasa yang sehat.
Masa remaja dianggap sebagai suatu masa perubahan. Pada masa remaja terjadi perubahan yang cepat baik secara fisik maupun psikologis. Sebagian remaja mampu mengatasi transisi ini dengan baik, namun beberapa remaja bisa jadi mengalami penurunan pada kondisi fisikis, fisiologis, dan sosial. Beberapa permasalahan remaja yang muncul biasanya banyak berhubungan dengan karakteristik yang ada pada diri remaja. Masalah-masalah yang mungkin timbul berhubungan dengan perkembangan fisik dan psikomotorik, perkembangan bahasa dan perilaku kognitif, perkembangan perilaku sosial, moralitas, dan keagamaan, serta perkembangan perilaku afektif, konatif, dan kepribadian. Apabila gagal dalam tugas perkembangannya, dalam mengembangkan rasa identitasnya, remaja akan kehilangan arah. Dampaknya, remaja akan mengembangkan perilaku menyimpang seperti merokok, penggunaan obat terlarang, penyimpangan seksual, dan ketergantungan akan teknologi. Adapun beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja adalah sebagai berikut. Yang pertama, tindakan preventif, tindakan untuk mengantisipasi terjadinya kenakalan remaja di kalangan pelajar. Yang kedua, tindakan represif, yaitu memberikan sanksi tegas kepada pelaku kenakalan remaja di kalangan pelajar. Dan yang ketiga, tindakan kuratif dan rehabilitasi, yaitu mengubah tingkah laku pelanggar remaja itu dengan memberikan pendidikan lain. Nah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat dimengerti. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan perwakilan kelompoknya. Jadi setiap kelompok hanya kami berikan satu pertanyaan. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.